menjelaskan tentang cybercrime dan cyberlaw. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat digital lainnya untuk menyerang, mencuri, merusak, dan mengakses data informasi secara ilegal. Sementara itu, cyberlaw adalah hukum yang mengatur aktivitas di dunia digital, termasuk perlindungan data, transaksi elektronik, hak cipta digital, dan penegakan hukum atas cyber. Apa sih manfaat cyberlaw itu? 1. Melindungi masyarakat. Cyberlaw berfungsi untuk mencegah dan menangani kejahatan cyber seperti penipuan online, hacking, dan pencurian data pribadi. 2. Meningkatkan keamanan sistem. Cyberlaw membantu memperkuat keamanan sistem informasi dan infrastruktur digital nasional. 3. Membangun kepercayaan internasional. Dengan adanya regulasi cyberlaw yang jelas, negara dapat menunjukkan komitmennya dalam melawan cybercrime dan membangun kerjasama internasional. 4. Menjamin kepastian hukum. Cyberlaw memberikan dasar hukum yang kuat dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Secara umum, cybercrime adalah aktivitas ilegal yang merugikan dan tidak memiliki manfaat, baik dari sisi hukum maupun moral. Hal baik tentang cybercrime dalam konteks pembelajaran dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran keamanan digital. Dengan adanya cybercrime, mendorong individu dan organisasi untuk lebih sadar pentingnya perlindungan data dan privasi. Selanjutnya, hal baik tentang cyberlaw. 1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Cyberlaw melindungi hak-hak pengguna dan penyedia layanan digital dari tindakan yang merugikan secara hukum. 2. Mengatur dan mengontrol aktivitas digital. Dengan adanya hukum cyber, aktivitas di dunia maya memiliki batas dan aturan, seperti e-commerce, transaksi digital, dan perlindungan data pribadi. 3. Mendorong etika dan tanggung jawab digital. Adanya hukum membuat masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan informasi. Selanjutnya, hal buruk tentang cybercrime. 1. Kerugian finansial. Pencurian data, peretasan rekening, dan penipuan online menyebabkan kerugian besar bagi individu dan perusahaan. 2. Pelanggaran privasi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk pemerasan, pencurian identitas, atau keperluan ilegal lainnya. 3. Kerusakan reputasi. Serangan cyber bisa merusak reputasi bisnis, terutama jika data pelanggan bocor. 4. Gangguan operasional. Serangan seperti ransomware dapat melumpuhkan sistem perusahaan dan menghentikan operasional. 5. Ancaman keamanan nasional. Cybercrime bisa menyerang infrastruktur penting seperti sistem perbankan, militer, dan komunikasi negara. Untuk mencegah cybercrime, perlu dilakukan upaya-upaya seperti 1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keamanan digital. 2. Menggunakan teknologi keamanan seperti antivirus dan firewall. 3. Membuat password yang unik dan kuat. 4.
memantau aktivitas online secara teratur. 5. Menggunakan jaringan yang aman dan terenkripsi. 6. Mengupdate sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, dapat membantu mengurangi risiko terjadinya cybercrime. Sekian video saya. Terima kasih.